Udah jangan nangis, Taruh nangis juga urut. Duduk. Itu bisa jadi pada tiduran begitu. Itu teh kebo nggak dikasih Pak. Saya paksa. Saya mau bawa juga ada sebab permintaan ini tadi dari negara Amarta. Terus usut manjur bener itu bocah perut bentuk. Palanya degok. Kata dia lemes, lah terus pada lemes. Mana sekarang si Dadung Aung? Tahu Pak, tadi saya pada kegetak. Itu tandanya itu Pak. Tadi nggak ada tuti-tuti, apa ada yang mati? Apa sekarang tuti-tuti? Apa lagi ini? Aduh. Hai. Coba kembali dulu ke masih kenal Dadung Aung? Bukan kenal lagi, ini teh gunungan. Benar emang itu teh anak-anak Semar, nggak salah. Apa nggak dikasih pada diri sampean? Apa itu teh perintah Ki Lurah Semar Bandanaya? Habis sombong. Pakai memaksa, dikasih atau syukur, nggak dikasih mau dirampas. Lelah saya kira tiba-tiba mau bocah kayak gitu. Ya atas nama anak-anak Semar teh minta dihampura. Dari tadi mah begitu beres. Bagaimana itu soal kebo mah emang mau dibawa sebab persyaratan ya sekarang mau begini aja dah. Ngebawanya kemana? Ke Meralayan. Meralayan bukan mana dekat Banjar ke Bangidul. Itu mah bukan Meralayan. Itu mah hotel Merdeka. Wah, ini aki-aki pakai segala kenal hotel. Jangan-jangan sering mondok ini aki-aki. Itu metiban kata tukang trompet aja, tukang trompet meseringnya nyangkut di situ. Di bawah nanti ke bodan, taunya ke bawah. Bila ya bis banyakan kehujanan. Jangan lupa minum sultan. Pakai ya pokoknya mah beres dah, taunya ke bawah. Semar mau balik dah. Anak kasih tahu Juragan Arjuna, Juragan Dharma Kusuma, yang lain kasih tahu kalau kebodan teh udah asik. Terus bapak mau kekayangan, kekaindraan, busut udah gini hari masih pepegian gaek. Apa itu teh Juragan Gatot Kaca belum tentu bisa membawanya. Juragan Gatot Kaca bapak ilmunya banyak. Pasti ke bawah sama bapak, ilmunya banyak, tapi Juragan Gatot Kaca dari dunianya dia udah sombong. Lah sombongnya itu teh emas kudu ke bawah sama orang 1000, ini mau dibawa sendiri. Kalau nggak berkoar-koar saya mending. Kan dari dunia udah ngagul. Ya itu pada. Ntar kalau saya udah nyampe di negara Amarta,
kalau diangetin ntar bapak saya tinggalin deh. Tinggalin dikit. Ya. Bapak disambungin atau jangan? Bilangan nenek-nenek tak suruh tinggal. Nah itu aki-aki mau disambungin. Tega-tegaan ini emang anak dari tampaknya ketahuan mereka songong. Badan lawan sama orang tua. Ya udah tenang nanti taunya ke bawah itu kita balik lagi, kita kasih tahu juga kita sekarang. Condak dawala nala gareng cepot juga kilura semar badrana ya. Kita ceritakan sampai juga ke kaca di kainderaan mau ngebawa pacangan pengantin milik Batara Indra. Ya inilah kayangan jagat Suralaya. Aku udah sampai di Kailane bakal dibawa pacaran pengantin mas pada diri aku sendiri.
Wian Gatot Kaca Medang Bima Putra yang mengadap Satria Pringgadani yang Satria Pringgadani Paman terlaksana juga paman berumah tangga dengan Ibu Dewi Mayang Arum atau Ibu Buara Sumada. Gatot Kaca udah sampai ini jadi kainderaan. Ini kalau nggak salah yang namanya pajangan emasnya ngebawanya juga kudu 1000 orang, kalau nggak 1000 orang mah nggak kuat. Cuman gitu-gitu juga Gatot Kaca udah najar man. Udah berjanji bahwa Gatot Kaca akan membawa nyatanya ini pajangan emas sendirian, nggak kudu balas 1000, nggak kudu pakai berdua. Gatot Kaca langsung meramalkan dia punya ilmu penemu aji pengerti jampe pamake Jinanda kuma peradab kia kumata kaji Jinanda kuma peradab kia kumata kaji Uji berjab Gatot Kaca Wah Raja Muslim Paman Raja Lamatan Paman Raja Lentau Paman Raja Lentau Haji Bajingake minta dibantu, minta ditolong supaya keadaan ini pajangan emas kainderaan bisa dibawa sendiri pada Gatot Kaca. Langsung mau diangkat ini teh pajangan emas pada diri. Raja Musti Paman Buat Jedentong Paman Buat Jedentong Bacing Angkiri Tapak Negara minta dibantu kekuatan, minta dibantu kesaktian. Apa belumnya Arab kali ini? Kayaknya kalau udah makan nasi goreng mau keluar. Atau paling gua apa aja diangetin tuh. Jengkol, mau di jengkol? Gak apa-apa lah jengkol juga. Yang penting menyerap buliman. Datangnya Kilura Semar Badranaya, datang Neratang Ademan. Datang Neratang Ademan. Saling sumawa orang lagi pusing ketawa. Ada apa Wak? Apa ini teh perjanjiannya kudu 1000 orang juga. Yang kedua
Kenapa juragan gak sanggup ngangkat ini pajangan mas kaindraan? Dan sebab dari dunia jaga juragan udah sombong. Sedangkan ini teh surga. Kayangan jagat Suralaya disebutnya juga surga. Masa orang sombong kudu bisa ke surga? Orang bisa nyaba ke surga pertama atau ibadahnya kudu khusyuk, kudu rajin. Yang kedua, timbangan amal yang baik kudu lebih banyak daripada timbangan amal dosa. Orang masuk ke surga tinggal gampang, butuh proses, butuh saringan. Pan kalau kata si Samantea, setelah kita mati nanti kita disiksa sama malaikat. Disiksa itu teh proses belajar. Ntar udah disiksa kudu berjembat di jembatan Sirotol Mustaqim, rambut satu dibelah 7. Apa udah tua apa boro-boronya berang di rambut satu dibelah 7, jalan di galengan di kejongklok mulu. Timbang pejembat di bambu kayak kuat geget buyak ayu ke cebu. Kan keseimbangannya beda orang udah tua memang. Kita lagi rampa. Namanya udah tua, makanan kita baru duduk terus digeretak, diuber-uber orang, mual buru-buru diri ke bangga, diri ke susah, tubuh. Jadi bagaimana ini wa tolong diri kau jangan sampai gagal. Tenang, makanya datang kemari ke. Kalau emang nggak nolong pada buat apaan emang? Tenang. Pertama, atau kalau kita mau berbuat baik mah paling enggak doa panjang Bismillah kudu main angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Tugas para makhluk yang ada ini di pajangan pengantin keindraan dihargain pada Kakang Semar, tapi Semar juga punya tugas. Mari kita saling hargai. Ini teh udah waktunya simpenan Kakang Semar teh mau dibawa sebagai syarat perkawinan juragan di Pati Arjuna. Asal mudah kudu mudah, asal enteng kudu enteng, asal ringan kudu ringan. Khabar dah angkat. Emang udah matang? Apanya yang udah matang? Itu lagi disuruh diangkat. Juragan mah apa? Ini yang kudu diangkat, bukannya jengkol. Jengkol. Panta di diri kau langga sabuk makwa, wa Semar gak sabuk panta diri. Tadi belum permisi. Sekarang udah dipermisiin namanya megang, pen masing-masing juga ada yang ngeraksa. Bumi ada yang ngeraksa. Iya. Pohon ada yang ngeraksa. Hujan aja hujan, kalau kita minta sama yang ngeraksa mah kali.
nahan hujan mah susah, paling enggak kita pindah-pindahin mah dia mau. Oh, dia. Karena apa? Karena kita kenal namanya ngerasa, kita minjem makanya ngerasa. Angkat ya, mudah-mudahan diri kaulah kuat, mundur baca bismillah. Kalau emang apa baca keluh. Apa itu keluh? Al-Ikhlas. Angkat aja dulu, angkat. Ente kan? Ya. Asik. Adi Bapak Manika. Nanggap wayang cuma paman, jangan nanggap dangdut. Udah keangkat mangga permisi. Kagak. Udah hasil mah. Biasa itu manusia mah begitu. Lagi belangsa baru kenal. Kalau udah kaya sama saudara nggak ngaku. Biasa itu sifat manusia. Juragan. Jadi ini menjuragan bahagia bermantap. Jangan saya Gatot Kaca berhasil membawa pajangan Mas Kaindra. Belum diceritakan sampai kita ceritakan di hutan Kondalisada. Anoman putih perba kencana mendapat firasat adanya gangguan di kayangan jagat Suralaya. Keluar dari dia pertapaan, rasa bingung memikirkan kadar alam yang dijaga. Cuaca yang biasanya tenang, biasanya ada militer berincang apa karena ke dapur kali panas, bau ada panas, tapi baunya mau gak ada man, kayaknya belum ada yang diangetin. Betul lah, syukur itu man, kenal aku Anoman putih perba kencana. Jadi aku menurut cerita itu bukan tiba setahun 2 tahun, ratusan tahun ini di alam dunia. Dari zaman Ramayana sampai sekarang keturunan para Pandawa 5 itu titisan-titisan. Puas rasanya hidup di alam dunia, ngalamin dengan umur panjang banyak bagaimana gitu. Kalau kata orang dulu teh mau manis, pahit,
segini. Getir, Apa zoom lagi? asin kita rasain. Kecilan. Asam garam juga kita rasain kalau kata si Rabi. Panjang dalam pian. Rasanya awang ini udah hidupan. Sebab apa? Waktunya kita dikasih umur panjang, bagaimana bosan hidup dalam dunia. Seumur-umur diri aku mau jangan lagi sifatnya tibang istilahnya tahunan, tapi keceritaannya juga udah ada. Cuman begitu-gitu juga selagi masih ada alam dunia ini, mana aku teh penjaga alam dunia, udah janji pada dewata yang ada. Mudah-mudahan keadaan ini alam dunia teh gak ada apa-apa, gak ada halangan gangguan. Gatot Kaca yang membawa pacangan Mas Kairan lewat di atas Anoman putih Perba Kencana. Keren banget ya. Kecilin. Apa itu? Wah, cahayanya mau kayaknya pajangan Mas Kairan. Si bangsat maling pajangan Mas Kairan. Baik, mau ditahan pada diri aku tapi bukan nahan pakai ujung kayak gini. Aku mau jadi binatang yang paling kecil yang bisa terbang. Apa mau coba? Kijing? Emang kijing bisa terbang? Masa kijing bisa wasi sama bener? Nggak ada pengalaman. Kijing binatang kayak apa, Mas? Oh, kalau pengen tahu kijing nanya Ame. Kayak apa nih kijing? Oh, kata dia anu kali bio. Apa? Oh, kijing ada kumisnya apa enggak? Kata si Aska. Cuma cuma nempok kijing itu. Aku mau jadi laler, man. Laler mah kecil. Mau nemplok itu di pajangan Mas Kairan. Menurut cerita Anoman Putih, jadi laler yang sekecil-kecilnya laler nemplok di pajangan Mas Kairan yang dibawa pada Gatot Kaca. Menurut cerita, nemploknya Anoman di pajangan Mas Kairan, langsung Gatot Kaca nggak kuat membawa pajangan Mas Kairan. Ngapa mendadak berat? Tadi enteng mana dua tinggal minta tadi. Kedua semua. Cuman aku nggak ngerti, man. Kalau nggak ada tembulungan, kalau nggak ada yang ikut, nggak mungkin ini teh perjuangan sendiri beratnya. Biar mau dilihat pada diri aku. Gatot Kaca meramalkan dia punya ilmu krek antakusuma, mata kaca negara, supaya melihat keadaan yang nemplok di
pajangan Mas Kaindra. Menurut cerita terang itu teh pajangan Mas karena dia lihat pakai mata kaca negara, pakai kerai Antakusuma, kelihatan ada lalat yang nempel di pajangan Mas. Itu adalah wah, ada yang nyempil mah. Ini yang nyempil, ini yang bawa berat. Padahal biasanya yang nyempil begitu gaweannya mau nggak ada. Baik mau dicomot sama aku. Hah? Emang nyomotnya nyempil susah Pak? Susah apa dikodekin? Aduh susah. Ini menjadi pajangan Mas, mana emang nyempil di mana? Orang kayak kacang pisan susah banget. Baik. Ditarik pada diri. Apa pada diri aku? Mau dibabetin pada diri aku. Bangsa diri sampean menantang pada diri aku. Sabar, sabar. Kalau masih malam kita berantem. Padahal itu pagi masih mau berantem. Siapa sampean? Aku Gatot Kaca. Utang nyawa aku dibayar, nyawa utang mati dulu. Kalau nggak salah ini teh Anoman. Ya, aku pahlawan dari alam Khadijah. Ya, nggak salah tuh. Waduh, wah. Untung uang keluar, coba kalau uang nggak keluar gini hari, waduh. Enggak, ini nggak ngerti. Untung masih ada uang. Uang boni masih ada uasan, uang mungkin. Angetin banget. Wah, gorengin kola coba. Kau digoreng. Tenang aja lagi cuci kakinya dia. Oh, tenang lagi nyuci kakinya. Kaki ayam. Bukan orang Sierra dia. Sama. Lagi bersihin pala. Nyuci kaki kan nyuci kaki ayam. Saya Gatot Kaca, wah. Kalau emang ini Anoman ini teh favorit saya teh ngefan. Saya bangga sama Anoman Putri. Siapa sampai anak siapa? Saya anak Rama Berata. Cucu ini ngapa membawa pajangan Mas Kaindra? Jadi ceritanya begini Pak. Ada paman di Pati Arjuna melamar Dewi Mayang Arung, yaitu adiknya Uang Batara Kresna. Terus dipinta persyaratannya kudu pakai pajangan Mas Kaindra. Udah jadi buat persyaratan perkawinan Arjuna, ya begitu. Kan ada menjadi persoalan ini Dewa. Kalau sampai kejadian nanti semuanya bisa dibawa, itu teh persyaratan, masih ada yang menjadi penghalang. Apaan yang menjadi penghalang? Yang menjadi penghalangnya Uang Agung Baladewa. Sebab Uang Agung Baladewa juga ngelamar
Bila buat dia punya ipar yaitu kudunya diterima juga. Kalau apa kejadian dia punya ipar gak diterima, perkawinan paman di Pati Arjuna gak diwaliin pada Uwa Agung Baladewa, sedangkan Uwa Agung Baladewa terwakil dari dia punya orang tua. Sebab apa? Sebab Uwa Agung Baladewa abangnya Uwa Batara Kresna. Di Mayang Arum adiknya Batara Kresna, adiknya Agung Baladewa. Jadi Agung Baladewa nggak mau jadi saksi, wah nyari gara-gara. Kalau apa kejadian Agung Baladewa nggak mau menjadi saksi perkawinan Arjuna dengan Mayang Arum, ini kuku baca maka kuku buat jangan disamain sama kuku si sama. Kena kuku sama gunung bisa jadi hancur, tapi kalau kuku si sama mah biasa itu teh kuku. Sama mah kukunya udah jeblikan pada hitam. Sama kuku tai, kuku pada hitam. Mau nyokelin itu tuh. Wah, yang bakal jadi saksi. Nyokelin apa boy? Doker. Oh kuku sama tukang nyokelin. Sama kalau segala ampas kelapa tuh doker dia mah. 50 aku gak nyokel juga. Padahal pagi-pagi udah jangan segala ngomong apa aja. Ayo, terjadi keributan umpama yang menjadi penghalang pihak dari negara aslinya selain luar. Yang penting kita temui dulu Batara Kresna juga Arjuna yang guru kita ini. Mari hatua kita ke Melalaya soal itu teh pacaran mas biar untuk kacanya kawan. Wah jalan aja dulu. Bye.
Demikianlah karena waktu menunjukkan pukul 4:30, maka cerita kami cukupkan sampai di sini. Kami mohon dibukakan pintu maaf apabila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Juga berkah selamat saya berhajat, berkah selamat yang menonton, berkah selamat yang ditonton. Mari kita berkah selamat bersama-sama. Mudah-mudahan besok juga tanpa ada halangan, tanpa ada gangguan, semuanya lancar sesuai keinginan kita. Amin. Cerita kami bacakan permulaan, asal wetan pulang entan, asal kidul pulang kidul, asal ngalor pulang ngalor, asal ngulon pulang ngulon. Kebang penitik sembarang sari-sari, tutup lawang singgotakan.